anak Allah. Aku memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di mana? Di hati kita. Dan Roh Allah itu yang membuat engkau kuat dan segar dan bangkit. Ya. Roh Allah itu juga yang akan membangkitkan kamu. Ayat 17, Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Allah tidak pernah membohong atau menipu atau tidak memenuhi janji. Kalau Dia berjanji, Allah itu berjanji demi namanya. Seringkali dalam perjanjian lama bahkan Dia bersumpah, aku bersumpah demi namaku sendiri, sebab tidak ada nama lain. Tapi maksudnya bila Allah menjanjikan, itu tidak pernah ada pembohongan. Banyak janji-janji Allah dan kamu berhak menerima janji-janji Allah itu. Oh Pak, saya tidak tahu apa janji-janji Allah itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan ini perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab semuanya terisi firman Allah yang penuh dengan janji-janji Allah. Amin. Penuh dengan janji-janji Tuhan. Amin. Dan janji-janji ini tidak pernah berbohong. Dan janji Allah itu tetap janji. Saya berjanji ya, kalau kamu janji pada anakmu, Pak, saya mau ke Balikpapan dulu, tapi papi janji besok saya akan kemari. Saya akan kembali ke Samarinda. Dan anak itu katakan, papi, ya janji ya, janji ya. Nah, coba, kalau kamu janji dengan anakmu, pasti kalau kamu melanggar janji, ya papi dia tidak akan percaya kamu selama-lamanya. Mungkin dia bilang, oh, papi bohong, papi tipu saya, dia akan sedih dan sebagainya. Tetapi janji-janji Allah itu adalah ya dan amin dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus berkata, apa yang kau minta dalam nama Bapa, dalam namaku akan diberikan kepadamu. Apa yang kau minta dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kepadamu. Kok kenapa Tuhan tidak berikan? Ya karena iman percayamu itu. Baru kebaktian pertama tadi kami mendoakan orang yang sakit. Dan satu hal ini kita menceritakan bagaimana pengalaman seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan ya, selama 12 tahun. Dan dalam Injil Markus, Lukas kita melihat bahwa perempuan ini berkata, sekiranya aku menjambak ujung jubah Tuhanku, aku akan disembuhkan. Dia punya penyakit ini. Sehingga banyak orang berbondong-bondong melingkari Yesus. Tidak ada kesempatan untuk dia pergi di hadapan Tuhan dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku karena saya menderita sakit pendarahan. Tapi perempuan ini berkata, jikalau saya pergi menjamah saja ujung jubahnya Tuhan ini, saya akan disembuhkan. Dan imannya itulah yang telah mendorong beliau untuk pergi ke belakang di antara desakan-desakan orang dan menyentuh. Pada saat dia sentuh, maka kuasa Allah mengalir melalui kehidupannya dan menyembuhkan. Kuasa Roh Kudus yang melalui kehidupan Tuhan Yesus itu, kuasa Allah itu melaluinya dan menyembuhkan. Dan dia disembuhkan. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Dan ramai orang berbondong-bondong. Petrus berkata, Tuhan, begitu banyak orang yang berdesak-desak di antara kamu. Oh, enggak. Tuhan katakan bahwa ada sesuatu kuasa, ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuh saya menyembuhkan seseorang. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Akhirnya perempuan yang menderita pendarahan itu keluar dan mengaku, oh saya lah itu Pak, saya itu Pak. Selama ini dia bersaksi, saya sudah 12 tahun dalam keadaan sedemikian. Dan saya benar-benar membutuhkan kesembuhan. Mungkin juga dia bicara, saya sudah habiskan sisa-sisa kehidupan saya ini ke dokter. Ataupun sisa-sisa kehidupan saya ini mencari bagaimana untuk disembuhkan. Tapi tidak ada. Saya sudah putus asa. Tapi saya punya iman. Iman bahwa saya ingin menjamah engkau. Walaupun saya tidak ketemu, biarlah saya sentuh saja ujung jubahmu. Dan saya akan sembuh. Dan kini saya disembuhkan.
Kira-kiranya mungkin beginilah kata perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus. Dan apa Yesus katakan? Dalam kebaktian pertama, Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi pulanglah dengan selamat. Apabila saudara percaya kepada Allah, bahwa Yesus Kristus itu tetap sama kemarin dan hari ini dan selama-lamanya. Dan apabila engkau berkata, aku percaya dalam financialku ini Tuhan menyelesaikan. Aku percaya bahwa anak ini akan studi dan dia akan lulus ujian. Aku percaya bahwa penyakitku ini, meskipun saya lihat keadaan kakiku ini sudah bengkok, sudah habiskan jutaan, miliaran. Tetapi kalau Allahku adalah Allah yang menyembuhkan, janjinya bahwa oleh bilu-bilu Yesus, engkau telah disembuhkan. Dan apabila engkau percaya, terjadilah mujizat yang luar biasa, di mana kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupanmu, karena imanmu itu kepada Allah. Meskipun Yesus berdiri di hadapanmu, tapi jikalau engkau tidak punya iman, meskipun 20 pendeta, 30 hamba Tuhan tumpang tangan di kepalamu, tapi kalau imanmu itu mati, tidak ada kepercayaan, masih ada keraguan-raguan, maka Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tapi orang yang beriman seperti perempuan inilah yang dibenarkan oleh Allah. Dan kita berbicara di sini tentang iman lagi di sini ya, bahwa oleh kuasa Roh Allah, oleh imanmu itu menyelamatkan kita. Karena itu adalah janji Allah. Apakah janji Allah itu? Banyak janji-janji Allah. Dan hanya melalui firman Allah dalam Alkitab kita akan temukan janji-janji Allah yang besar. Dan salah satu janji Allah yang besar adalah kesembuhan. Dan dia akan menyembuhkan pemikiran kita, menyembuhkan roh kita, menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan rumah tangga kita, menyembuhkan keadaan keuangan kita yang parah, menyembuhkan kita dalam ujian kita, dalam segala hal. Karena engkau adalah anak Allah. Saudara-saudara, marilah katakan, aku anak Allah. Aku ada Roh Kudus. Aku anak Allah. Aku ada Roh Kudus. Dan apabila saudara menjadi anak Allah, engkau berhak menerima itu janjinya. Dan apabila engkau menjadi anak Allah, engkau berhak dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan pada hari Pentakosta. Dia dicurahkan, dia dikaruniakan kepada kita. Sejak saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya juga mengenal siapa itu Roh Kudus sebagai penolong saya, sebagai penghibur saya, yang memberi kekuatan, yang membantu saya, mengajar saya. Ayo kita lihat tentang Roh Kudus ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita lihat firman Tuhan pagi ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata demikian ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Dia akan diam di mana? Di hatiku, di dalam saya. Dan apabila dia diam dalam kehidupan kita, dia menjadi penolong. Dia berbicara. Dia bukan kuasa semata-mata. Dia juga bukan hanya semata-mata seperti burung merpati. Dia bukan benda. Seperti angin, tiupan angin keras atau lidah-lidah api yang seringkali saudara baca dalam Alkitab. Tiupan angin keras. Burung merpati. Lidah api. Dan kalau saudara membaca kitab Wahyu dikatakan ada 7 obor di surga. Yaitu Roh Allah. 7 manifestasi obor yang menyala-nyala. Itu semua adalah manifestasi Roh Allah. Burung merpati itu bukan Roh Kudus seperti burung merpati. Tapi itu manifestasinya. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan dunia tidak mengenalnya. Maka Allah harus memperlihatkan satu manifestasi. Bahwa inilah lambang Roh Kudus. Dia adalah merpati. Kenapa? Dia tulus. Dia bersih, dia putih. Merpati itu ketika Yesus dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Allah seperti burung merpati dikatakan dan hinggap di atas Yesus. Itu melambangkan kesucian, kedamaian.